yang keluar dari perutnya itu ular. Meskipun dia berupa ular, waktu itu disebutnya Joko Baru Klinting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah kawan, sekarang saya berada di sebuah gunung yang ada di Nganjuk ya. Yang mana di tempat ini ada sebuah pertapaan yang berada di atas sana ya. Jadi ini kita memasuki sebuah lahan yang dulunya bekas galian ya. Jadi menurut ceritanya bahwa bukit ini tidak bisa digali dengan alat berat karena di atas sana ada sebuah pertapaan ya. Oke, sahabat Aja Jombang, saya akan mereview di mana tempat ini. Belum ada yang tahu ya, karena tempatnya ada di atas gunung dan di atas bukit ini ya. Kita melewati medan bekas galian dan saya nanti akan naik ke atas sana ya. Naik ke atas sana. Ini kita naik ya. Jadi lokasinya itu ada di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di kesempatan kali ini ya, ini kebetulan tadi kita bertemu dengan warga lokal yang karena lokasi ini sangat tersembunyi, jadi kita minta tolong untuk mengantar juga sampai ke lokasi ini. Dan beliau juga sangat paham, tahu persis tentang sejarah tempat pertapaan yang sangat sakral ini. Ini kita hampir di atas ya. Tadi kita di bawah sana ya. Kita lanjut naik ke atas. Burungnya kaget saya. Burung gemek. Ternyata banyak burungnya. Oh, seperti ini ya. Pemandangannya kita sudah berada di atas. Ini kita geser coba memutari ini ya. Ini banyak tanduran kacang. Sebuah cungkup ya, ada cungkup dan di sana petunjuk arah kita sudah sampai ya terlebih dahulu. Ayo kita langsung ke lokasi ya. Oke, kita lanjut ke lokasi ya. Atas gunung seperti ini ya. Jadi lokasinya pertapaan ini ada di atas gunung. Kita coba lebih mendekat ini. Kacangnya wajib panen. Iya. Ini lokasinya ya Pak ya. Iya. Nanti kita ngobrol di sebelah sana bisa, sini bisa. Gimana? Sini aja ya. Pak, bareng asma sinten Pak? Kula Pak Garminto tiang riki biasane nganu nyeluk kula niku Ki Alit ngoten. Ki Alit ya. Nggih. Ya, tadi kan kebetulan kita bertemu Bapak di ladang ya, dan alhamdulillah Bapak berkenan dan bersedia mengantar kami sampai ke lokasi ini yang katanya di sini sebuah tempat pertapaan gitu ya, di atas gunung Pak ya. Itu ceritanya seperti apa Pak Ter? Lokasi ini memang dikatakan bukit kecil, namun kalau kita sudah di puncaknya sini, pada kenyataannya ini besar sekali, besar. Ini termasuk dataran kendeng, di mana
dari sejarah atau cerita yang pernah saya dengar, kendeng itu terjadi dari buaya putih jelmaan dari Dewata Jengkar, yang mana dikalahkan oleh Kanjeng Aji Saka yang memulai mengenalkan manusia terhadap Sang Pencipta. Jadi kalau kita mendengar Aji Saka itu berasal dari luar Jawa itu enggak benar. Karena Aji Saka itu sendiri memang asli dari orang Jawa. Dan beliau mengalahkan Dewata Jengkar setelah Dewata Jengkar menjelma menjadi seekor buaya putih. Kebetulan disejarahkan bahwa ada seorang gadis putra Demang, waktu itu ada hajatan, lalu kehabisan pisau untuk memasak. Lalu oleh beliau diberi pinjaman sebuah pusaka kecil namanya cundrik, dengan pesan jangan sampai cundrik tadi dipangku. Dipangku itu dalam posisi duduk, lalu dia ditempatkan di atas dua paha. Karena Nyi Kunti namanya ya putri tadi lupa karena sibuk, dia lupa ternyata pusaka cundrik pinjaman dari Sang Aji Saka tadi dia pangku. Dan ajaibnya begitu dipangku hilang musnah. Dalam posisi masih lajang, masih gadis. Kalau disebut Nyi Kunti itu memang dia perawan sunti. Perawan sunti itu dikatakan kecil tidak, tapi dewasa ya belum. Jadi namanya perawan sunti. Remaja ya kira-kira umur 14 sampai 16 tahun atau 17. Tiba-tiba dia merasakan pusing oleh Ki Demang. Dia diajak suruh untuk istirahat. Dalam kurun waktu tidak lama ternyata dia itu perutnya besar. Perutnya besar itu ternyata oleh dukun-dukun atau ahli-ahli yang tahu dinyatakan bahwa Nini Kunti tadi mengandung, padahal dia belum bersuami. Nah, ini sedikit agak panjang ya ceritanya, asal mulanya tempat yang dimana di sini saya punya tegalan. Setelah mengandung, tentu saja orang tuanya juga karena seorang Demang juga malu membuka aib. Dan dia ditanya siapa yang pernah berhubungan dengan dia jujur dia tidak pernah mengenal laki-laki apalagi tidur bersama. Tapi anehnya dia mengandung. Akhirnya diusirlah Nini Kunti tadi pada suatu tempat di mana saat ini saya sampean rawuh juga saya di sini. Gitu. Ketika saat sudah waktunya melahirkan, Nini Kunti tadi melahirkan tapi bukan berupa jabang bayi atau sewajarnya. Ternyata yang keluar itu ular. Yang keluar dari perutnya itu ular. Setelah itu karena dia sudah di tempat ini dulunya hutan mas, hutan besar, dipelihara karena apapun rupanya, apapun adanya memang itu keluar dari rahimnya. Dipelihara, lalu ada suara goib bahwa itu adalah perwujudan dari pusaka kecil yang waktu itu dipinjamkan oleh Kanjeng Aji Saka. Cundrik tersebut ya Pak? Cundrik kecil tadi. Dan disuruhlah diberi namanya Baru Klinting, Joko Baru Klinting. Meskipun dia berupa ular, waktu itu disebutnya Joko Baru Klinting. Dipelihara dan dia memang dalam suara goib tadi, kalau ingin tahu bapaknya tidak lain adalah
Kanjeng Aji Soko tadi. Begitu sudah dewasa, ya memang dia meskipun berupa ular, karena memang ya kehendak yang maha kuasa, dia bisa ngomong. Dia tanya, "Bu, saya ini punya ibu tapi nggak punya bapak. Siapa bapak saya?" Lalu oleh ibunya diberitahu bahwa ayahmu adalah Raja Medang Kamulan yang bernama Aji Soko atau Prabu Suci Jagat. Ada juga yang menamakan Pangruat Jagat, macam-macam, tapi intinya itu adalah Sri Aji Aji Soko tadi. Pada saat yang tepat dia menemui Ki Aji Soko dan bertemu. Singkat cerita, oke, kalau memang kamu anak saya dari Kadembangan yang kamu sebutkan tadi dan ibumu bernama ini, kamu akan saya akui anak agar kamu mampu. Di sebelah sana itu ada namanya Gunung Dhuwur ya, agak ke sana. Setelah itu kamu bisa melingkari gunung ini. Kalau nanti antara kepala kamu bisa melingkari dengan tempuk gelang, istilahnya itu berarti Puben Keser, tempuk gelang, itulah kamu adalah anak saya. Gitu. Setelah itu dia pergi ke Gunung Dhuwur dan dia melingkari, ternyata kurang kira-kira 1 sejengkal gitu antara kepala dengan ujung ekornya tadi. Tidak kekurangan akal karena syaratnya kan cuma melingkari. Lalu dia keluarkan lidahnya dan itu ditunggui oleh bapaknya atau Ki Aji Soko tadi. Nah, waktu dia mengeluarkan lidahnya untuk bertemu dengan ujung sebagai syarat bisa melingkari Gunung Dhuwur tadi, lalu dipotong oleh Aji Soko dan menjadi tumbak yang sampai sekarang mungkin kita pernah namanya tumbak Baru Klinting itu. Akhirnya dimiliki oleh Ki Ageng Ki Wonosobo. Nah, setelah itu ini kamu tak beri tugas ya. Di selatan sana ada buaya putih yang mengganggu ketentraman daripada para rakyat yang ada di Medang Kamulan. Kalahkan, itu adalah syaratnya. Tugas kamu sebagai bakti kepada orang tua. Akhirnya Naga Baru Klinting tadi agar tidak membuat gempar masyarakat, dia masuk ke tanah. Nah, di sana itu ada tuk atau sumber namanya, di mana pertama kali Naga Baru Klinting tadi masuk ke bumi. Dan setiap dia muncul itu keluar namanya sumber air yang sampai sekarang juga masih banyak yang rasanya asin. Dan termasuk Ngebleng itu juga ada, nanti di tempat sana namanya Ngebleng, itu ada sungai yang ada ada tuknya ya, tapi asin. Setelah itu dia bertemu dengan Dewata Jengkar yang sudah berubah menjadi buaya putih tadi, dan terjadilah perkelahian sengit dan buaya putih tadi dilimparkan sampai ke daratan. Terbentuklah saking besarnya sampai ke ini, meskipun ada di wilayah Nganjuk, tapi ini termasuk hutan Jombang, tapi ini juga termasuk wilayah Bojonegoro, sehingga mulai dari Nglino sampai Bojonegoro itu ada Bukit Kapur karena terjadi daripada tubuh Dewata Jengkar yang sudah menjadi buaya putih tadi. Di ini tempat setelah mengalahkan buaya putih tadi, dia menemui ayahnya dan oleh ayahnya dipotong menjadi wajar menjadi anak, kira-kira ya umur 10 tahun lah. Lalu diantarkan ke Nini Kunti tadi di sini ini. Nah, disinilah Nini Kunti itu sampai tua, bahkan mungkin sampai muksa dia bertempat tinggal. Jadi ini nanti bisa kita lihat bagaimana dataran bukit ini punya tempat yang memang
ada bekas-bekasnya di sini. Dan Nini Kunti itu memberi petuah atau memberi omongan kepada masyarakat di wilayah saya sini, kalau ada kesulitan apapun, kalau dia melakukan ritual di tempat ini, seperti saya lihat, ini ada kendi, ada minyak serimpi, juga ada namanya kaca pengilon, ada sisir, macam-macam, akan memberi pertolongan. Jadi seperti itu ya. Ya ini bukit ini seperti itu. Dan saya sendiri juga sering ke sini, dan juga saya berapa kali mengantarkan Tamu itu Pak ya. tamu ke sini. Ada ya, saya potong Pak. Ada sumber berita yang tentunya dari masyarakat lokal sini. Katanya di tempat ini juga ada seorang yang melakukan ritual atau bertapa di sini, katanya hilang atau muksa. Bahkan sampai sekarang pun diyakini oleh keluarganya orang tersebut masih berada di sini. Muksanya di sini. Seperti apa itu Pak? Ya, begini, itu juga sejarahnya, memang ceritanya dari yang saya terima. Tadi Joko Klinting tadi sudah menjadi manusia, maksudnya jadi orang biasa, ya? normal biasa, lalu dia berumah tangga. Nah, dari anak keturunan Joko Klinting tadi itu merasa terpanggil untuk datang ke tempat sini untuk bersilaturahmi dengan nenek moyangnya yang tadi saya ceritakan, namanya Nini Kunti tadi. Dan itu turun temurun Mas. Dan saya tahu, kalau setahu saya sudah 3 kali, yang terakhir namanya Semi itu wanita. Yu Semi namanya. Jadi sosok yang bertapa itu seorang wanita gitu Pak? Wanita. Yang bernama Semi itu ya? Ya, nama Semi. Terus dia juga mengambil nama daripada mungkin buyutnya atau warengnya juga Nini Kunti. Jadi kalau ke sini cukup menyebut Nini Kunti gitu. Dia bertapa di sini tuh saya kalau nggak salah masih sudah sekolah kelas 5 sampai 6 SD ya, kelas 5 SD. Dan itu keluarganya, keturunannya masih ada sampai sekarang, itu di desa tempat saya itu. Perlu saya sebutkan desanya? Nggak usah Pak, nggak usah Pak. Ya. Privasi Pak ya. Dan kesini itu berapa tahun itu saya sudah punya anak 2 itu pulang itu bersama dengan angin, dan dia memberi susur ya. Saya tahu Semi itu senang susur itu sudah berupa batu, tapi dalam corak seperti tembakau yang namanya susur ya, itu jadi tembakau. Dan itu 3 kali, dan ternyata ada kekuatannya, bisa untuk beri pertolongan untuk menyembuhkan penyakit orang yang minta tolong. Itu masih disimpan namanya dari saudaranya yang sampai sekarang itu Berupa ada. batu gitu Pak? Berupa batu. Tapi itu pada aslinya itu susur yang menjadi batu gitu? Ya. Dan saya katakan dia bertapa di sini, masyarakat sini tahu ketika belum musnah itu sering ya minta jagung, minta kacang itu. Sosok Mbah Semi tersebut? Ya, itu minta. Tapi setelah begitu lama, berapa tahun itu hilang di sini. Hilang dan tidak pernah menampakkan lagi ke warga, gitu ya Pak ya? Dan itu ceritanya adalah keturunan yang ketiga, sudah tiga yang hilang di sini. Tuh. Ya, sangat luar biasa sekali kisah dari sebuah tempat yang ada di sini. Ya, Pak Dar, terima kasih ya atas bincang-bincangnya dan berbagi pengetahuan tentang tempat yang masih, ya tentunya warga lokasi Nganjuk sini masih menyakralkan tempat ini ya. Betul. Dan masih banyak persajian atau perdupaan yang di depan jenengan itu sering digunakan, dan masih baru kayaknya itu Pak ya. Yang mana ini baru ini, Ya. Ini kemarin ada caleg ya, kebetulan ini nggak tahu sebutkan namanya Iya. Di tempat saya ini mulai zaman Orde Baru sampai sekarang kan nggak ada calegnya, dan saya sendiri ya sudah pengalaman sekali ikut-ikut seperti itu mulai dari Orde Baru. Nah ini saya ingin sekali di tempat saya ini ada perwakilan warga rakyat ya. Rakyat ya, meskipun dalam wilayah kabupaten ya, caleg DPRD tingkat 2 itu ke sini, dan saya diajak, saya antarkan ke sini karena dia memang akrab sekali. Ya alhamdulillah jadi. Oh, setelah ritual di sini akhirnya apa yang diinginkan terkabul. Jadi. Oh, gitu ya, Pak ya. Oh iya, saya tak kasih tahu itu nanti kalau zaman bisa. Ketika saya ajak ke sini ini, itu kan dalun sekali itu ya. Iya, jurang ya. Nah, itu tapi itu memang dulu nggak seperti itu. Namanya ada namanya
Jatilawang. Jadi kesini itu ya nggak ada kesulitan sama sekali. Itu waktunya jam 11 malam. Jadi seolah-olah tidak melewati jurang gitu. Tidak. Ada jalannya gitu ya. Lurus gitu. Enggak, itunya seperti itu. Nah ini masih ada. Ya mungkin yang lain-lainnya sudah. Iya. Bawa apa? Mungkin kalau ada kucing atau apa malam. Ya. Jadi Mas. Ya alhamdulillah lantaran ya Pak ya. Ya jadi saya senang sekali dan ini saya hari-hari sering kesini mengucapkan syukur, berterima kasih. Ya syukurnya kepada Allah yang Maha Kuasa dan juga berterima kasih karena lantaran daripada penghuni atau yang leluhur yang ada di sini itu bisa terkabul. Iya. Ya baru sekali ini ada di tempat saya di wilayah kecamatan saya ada caleg. Ada caleg, iya. Ya, oke Pak Tar, terima kasih bincang-bincangnya ya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang kemistisan tanah Jawa ya tentunya Pak Tar ya, yang masih banyak menyimpan misteri. Oke, rahayu Pak Tar. Oke, sehat selalu. Jadi tempat sakral yang ada di atas gunung ini, menurut cerita warga, bahwa tempat ini banyak didatangi para calon caleg ya. Ya, alhamdulillah katanya habis datang ke sini dia menjadi caleg ya, karena tempat ini cukup terkenal dan banyak warga luar kota yang datang ke sini ya. Jadi tempatnya itu ada di atas sana ya. Seperti yang kita lihat ya, itu adalah tempat di mana tempat ini adalah sakral sekali ya. Lokasi ini ada di ketinggian ya, dan di bawah itu dulunya adalah bekas galian. Jadi lokasi ini ada di atas gunung. Oke sahabat Tejo Jombang, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.